Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Supitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke inti materi kita hari ini, kita akan mencari tahu dulu apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial dan budaya, dan menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial dan budaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling memengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor psikologi, seperti yang pertama imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti adalah ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Dan yang keempat, simpati. Simpati adalah situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Dan yang kelima yaitu empati. Empati adalah simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dan materi yang akan kita bahas yang kedua yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Dan materi yang terakhir kita bahas yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama yaitu proses-proses asosiatif. Proses-proses asosiatif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Dan yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu proses-proses diasosiatif. Proses-proses diasosiatif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah berada antara persaingan dan pertentangan. Dan yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan adalah usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.